Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Pak Rizky doakan agar di hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah anak-anak, pada hari ini kita melanjutkan belajar di tema 2 sub tema 2. Nah kita berlanjut ke sub tema 2. Kemarin di hari Kamis kalian sudah selesai melaksanakan penilaian harian subtema 1. Hari ini kita lanjut ke subtema 2. Anak-anak bisa menyiapkan buku pena 5A halaman 101 di subtema 2 yang berjudul pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Nah, kita mulai dari pembelajaran 1 dulu. Di pembelajaran 1 ini muatan pelajarannya yaitu IPA dan Bahasa Indonesia. Yang IPA dulu tentang gangguan pernapasan pada manusia. Nah, jadi setiap makhluk hidup itu pasti bernafas. Nah, pada sekarang fokusnya pada gangguan pernafasan pada manusia. Ketika bernafas, kita menghirup udara untuk mengambil oksigen. Ketika bernafas, kita menghirup udara untuk mengambil oksigen. Udara yang bersih, nah itu banyak mengandung oksigen. Nah, udara yang bersih itu apa toh Pak Rizky? Udara yang bersih itu merupakan udara yang tidak mengandung zat racun dan bibit penyakit. Kita ulangi lagi ya. Udara yang bersih merupakan udara yang tidak mengandung zat racun dan bibit penyakit. Nah, sedangkan kalau kita sebagai manusia menghirup udara yang kotor, maka pernapasan kita akan terganggu. Nah, sekarang simak di halaman 101. Ada penjelasan tentang faktor penyebab gangguan pernapasan dan penyakit yang ditimbulkan. 1. Penyebab bibit penyakit. Nah, bibit penyakit ini akibatnya akan menerima penyakit apa? 1. Flu. 2. Tuberkulosis. 3. Flu burung. Yang keempat bronkitis. Yang keempat pneumonia. Dan yang terakhir ini ada yang baru yaitu COVID-19 atau coronavirus. Nah, itu. Nah, anak-anak bisa menyimak dibaca lebih lengkap di halaman 101. Flu, penyakit yang disebabkan oleh virus. Flu mudah ditularkan melalui udara. Sampai tuberkulosis itu apa? Dibaca sampai yang E. Itu ya anak-anak ya. Sekarang lanjut di halaman 102. Nah, penyebab gangguan pernapasan kedua yaitu pencemaran udara. Pencemaran udara ini penyakitnya apa? 1. Asma. Asma itu gangguan pernapasan yang disebabkan oleh penyempitan saluran pernapasan. Yang kedua, emfisema. Nah, yang ketiga, kanker paru-paru. Nah, terus penyebab gangguan pernapasan yang ketiga yaitu fisik. Nah, penyakitnya apa? Kelainan organ pernafasan yang terjadi sejak lahir sehingga memerlukan bantuan alat pernafasan. Jadi anak-anak, ada 3 penyebab gangguan pernapasan yaitu bibit penyakit, terus yang kedua pencemaran udara, yang ketiga fisik. Nah, dari ketiga ini masing-masing mempunyai penyakit sendiri-sendiri. Yang pencemaran udara penyakitnya ada sendiri, yang bibit penyakit juga ada sendiri gitu anak-anak. Selanjutnya di halaman 102 muatan bahasa Indonesia yaitu mengelompokkan informasi berdasarkan teks. Lagi-lagi informasi anak-anak ya. Di subtema 1 dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 sudah dijelaskan apa itu informasi. Sekarang diulangi lagi. Informasi adalah penjelasan dan pemberitahuan mengenai suatu hal. Nah, informasi yang terdapat dalam buku dapat diuraikan secara lebih detail ke dalam beberapa jenis informasi yang akan ditanyakan. Nah, untuk mencari informasi
ada kata tanya yang digunakan, ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, berapa, ada 7. Itu. Contohnya ini di halaman 103 ada sebuah paragraf yang berjudul pernapasan ikan. Nah, setelah kalian baca, kalian akan mendapatkan informasi sebagai berikut. Ada ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Ikan bernafas menggunakan ingsan. Dan yang ketiga, ketika mulut ikan tertutup dan air mengalir ke bagian insang yang terbuka, maka terjadilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Itu merupakan informasi yang ada pada sebuah paragraf pernapasan ikan itu. Dan anak, untuk tugas pada hari Jumat ini, anak-anak berlatih di halaman 102. Ayo berlatih nomor 1 sampai nomor 3. Itu yang pertama. Tugas yang kedua, anak-anak di halaman 104 ada organ pernafasan burung. Nah, anak-anak membaca dulu di halaman 103 teksnya, lalu mengerjakan organ pernafasan burung yang ada di halaman 104. Silakan dikerjakan di buku batik. Nah, langsung jawabannya gitu ya. Kalau yang 104 dibuat bagannya lalu dikerjakan di buku batik gitu. Apabila anak-anak dalam penjelasan video Pak Rizky ini anak-anak kurang jelas, anak boleh tanya pada Pak Rizky, boleh WA. Gitu ya anak-anak ya. Dan Pak Rizky mengingatkan bahwa bulan September di minggu kedua anak-anak sudah melaksanakan PTS. Tolong anak-anak tingkatkan belajarnya. Dan insya Allah minggu depan kelas 5 jadwalnya sudah melaksanakan belajar bersama di kelas. Ya, terima kasih sudah nonton video Pak Rizky. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.